Assalamualaikum Sobat Football United. Dengan datangnya Benjamin Sesko, ini membuat nasib dari Rasmus Højlund menjadi tanda tanya besar. Dan ini yang akan gue bahas di video kali ini ya, karena memang ada informasi-informasi terbaru terkait dengan situasi Benjamin Sesko dan juga Rasmus Højlund. Nah, Benjamin Sesko sudah here we go. Ketika video ini gue bikin di awal weekend ini memang sudah akan diresmikan, semuanya lancar, dokumen sudah disepakati antara kedua klub, tinggal diresmikan saja ya. Nah, yang menarik adalah datangnya Benjamin Sesko ini. Bagaimana nasib dari Rasmus Højlund? Sempat gue bahas di video sebelumnya ya, tapi juga ada beberapa informasi kabar terbaru juga, di mana disebutkan oleh Matteo Moretto misalnya ya, AC Milan ini sedang bergerak untuk mendatangkan Rasmus Højlund dengan pinjaman dan opsi beli. Biaya peminjaman sekitar 5-6 juta euro dengan opsi beli 35-45 juta euro. Ini yang dikabarkan. Lalu ada juga informasi lainnya bahwa Rasmus Højlund ini memberikan likes ya, dari Fabrizio Romano mengatakan here we go-nya Benjamin Sesko di Instagram ini menunjukkan bahwa dia ini lebih dari senang menyambut striker lain di Manchester United. Mentalitasnya selalu untuk tim, dan ini bukan hanya tentang dia sendiri. Dia tidak takut dan terbuka terkait dengan kompetisi dan juga situasi saat ini. Artinya ya akan ada pesaing ya di lini depan, tapi ternyata Rasmus Højlund ini justru menunjukkan sikap yang membuka ya untuk persaingan itu, kompetisi itu dilakukan. AC Milan sendiri dikabarkan oleh Jakobs Ben balik ya, ini sedang bekerja untuk mendatangkan Rasmus Højlund dengan Manchester United menginginkan setidaknya 40 juta pounds. AC Milan sendiri bersiap untuk meminjam dengan opsi beli 35 juta pounds. Højlund ingin stay di Manchester United, tapi Manchester United lebih memilih untuk menjual. Nah, ini hal yang agak sedikit anomali, dan akan seperti apa akhirnya ini sangat menarik ya, karena tentu saja kalau pemain ini tidak bisa diyakinkan secara 100%, setahu gue sih ya juga klub juga tidak mungkin bisa terlalu mendorong untuk pemain tersebut keluar, karena ada juga kesepakatan personal misalnya dengan klub yang akan dituju ya kan, dan ini bisa saja selalu ditolak oleh sang pemain. Dan kalau seandainya Rasmus Højlund tetap stay di Old Trafford dengan investasi yang dilakukan, biaya transfer misalnya untuk menjaga valuasi, lalu juga gaji yang dibayarkan, ya pelatih mau tidak mau pasti tentu saja juga semacam kayak dalam tanda kutip sekali lagi punya kewajiban untuk memanfaatkannya. Dan Rasmus Højlund juga kalau dibilang pemain yang tidak masuk konsep dari Ruben Amorim, ya nggak gitu juga sih, karena dia merupakan pemain yang cukup sering juga digunakan musim lalu, pun juga dia ikut pre-season ya kan. Artinya memang dia secara penampilan, secara atribut mungkin dinilai ya masih oke untuk masuk ke konsep permainan dari Ruben Amorim. Oleh karena itulah ya dia disertakan. Cuman dikabarkan juga ya Manchester United saat ini sudah terbuka untuk melepas Rasmus Højlund, baik itu secara pinjaman maupun secara permanen. Tapi ada angka-angka yang Manchester United ini tetapkan gitu. Jadi kalau memang ada klub yang menebus angka tersebut, misalnya biaya peminjaman sekitar 6 juta euro dan juga seluruh gaji ini tercover oleh klub peminjam, dalam hal ini disebutkan AC Milan ya, yang sudah melakukan kontak dengan agen dari Rasmus Højlund. Tapi Manchester United juga butuh angka yang diinginkan, kurang lebih seperti itu. Kalau angka itu tidak tercapai, menurut gua secara ringan amatiran bisa jadi Rasmus Højlund tetap akan stay di Manchester United. Coba gua sambil scrolling lagi ya. Samuel Luhrs memberikan analisa yang agak berbeda gayanya ya, bahwa disebutkan Rasmus Højlund ini nampaknya memang selalu terdestinasi untuk gagal. Dia sempat mengganti agennya ya, agen yang sama dengan manajer sebelumnya. Dan ya ini seperti kayak membedakan dengan pemain-pemain lainnya. Ada seorang pemain Manchester United ini juga menggelengkan kepala ketika nama Højlund ini disebutkan.
Disebutkan dia ini kekurangan pressing dan juga kekurangan kemampuan aerial area gitu ya. Bahkan rating dari pekerjaan atau kemampuan bekerja dari Rasmus Højlund ini dipertanyakan oleh salah satu figur senior di Old Trafford. Ya, musim lalu Alejandro Garnacho dan juga pemain-pemain lain ini disebutkan tidak cukup banyak mendukung Rasmus Højlund ya di atas lapangan dengan tidak cukup sering memberikan passing. Dan di preseason ya Rasmus Højlund juga terlihat beberapa kali dia misalnya tidak puas ataupun semacam kayak marah gitu ya kepada Diogo Dalot yang sempat mendelay passing. Lalu di Atalanta bagaimana dia juga menendang tiang gawang setelah Patrick Dorgu lebih memilih untuk mengeksekusi bola sendiri. Pada saat itu mungkin gagal ya dan tidak memberikannya kepada Rasmus Højlund yang mungkin sudah membuka ruangan. Ya ada kabar-kabar lain ini tetap mengaitkan Rasmus Højlund dengan AC Milan. Ya menurut gue kita lihat ya angka seperti apa yang akan ditawarkan oleh AC Milan kepada Manchester United. AC Milan sendiri disebutkan memang butuh striker, tapi Rasmus Højlund bukan satu-satunya pilihan. Artinya apa ya, mereka juga punya semacam kayak batasan-batasan ya. Ketika Manchester United memang menginginkan angka yang terlalu tinggi, mungkin bisa jadi AC Milan ini akan mundur. Tapi sebaliknya, ketika mereka memang sanggup, feeling gue ya, kalau mereka sanggup, Rasmus Højlund akan cabut dari Manchester United. Walaupun dia tetap ingin berada di Manchester United. Walaupun demikian ya, gue secara ringan amatiran, gue sebenarnya ingin melihat justru persaingan antara striker yang musim lalu diremehkan, dengan mungkin support yang kurang maksimal, dengan adanya pemain yang berbeda. Ini kan akan merubah ekosistem. Ini kan juga merubah environment dan juga lingkungan, akan memberikan kompetisi yang lebih keras lagi di Manchester United. Dan gue tidak hanya melihat terkait dengan datangnya Benjamin Sesko saja, tapi juga ada Mbeumo dan juga Cunha. Di mana ya ini kan hal yang berbeda yang tidak terjadi di musim lalu, di mana Manchester United memiliki Garnacho, memiliki Amat ya, dan juga masih banyak perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di lini depan Manchester United musim lalu, di mana musim ini nampaknya ada perbaikan kualitas yang diharapkan dengan itu tadi kedatangan Cunha dan juga Mbeumo. Dan menurut gue ini bisa jadi akan memberikan perbedaan yang signifikan di lini depan Manchester United. Hanya memiliki Sesko saja dengan Zirkzee atau dengan satu striker muda lagi kurang menurut gue. Manchester United tetap butuh kedalaman squad. Manchester United tetap butuh juga kompetisi yang ketat dan juga sehat di setiap lini, di setiap posisi, termasuk juga di lini depan. Sehingga ya, gue berharap Rasmus Højlund akan stay dan kita akan lihat ya persaingan seperti apa dengan Benjamin Sesko. Karena dengan Benjamin Sesko sendiri pun juga tidak ada jaminan 100% bahwa oke, dia akan menjadi solusi ya dengan konsisten tentu saja di lini depan Manchester United, sehingga dia pun juga butuh pesaing menurut gue dengan Rasmus Højlund ini, striker yang juga sangat lapar ya, yang memiliki keinginan yang tinggi untuk tetap stay di Manchester United, di mana ini juga merupakan salah satu modal karakter mental yang positif. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.